Begitu mudah. Fajri berbinar ketika memeriksa emailnya. Sebuah pesan masuk yang ia sangka berasal dari kantor ternyata tidak. Pesan itu berasal dari email pribadi Ivana. Ia segera membuka pesan itu melalui komputer dan terkejut ketika mendapatkan server untuk masuk ke dalam koneksi CCTV yang ada di rumah itu. Berarti Ivana bisa merasakan jika kita sudah bisa menemukannya, ucap Karenja berkaca-kaca. Ya, lebih baik kita mempercepat jadwal keberangkatan agar bisa melihat bagaimana kondisi di sana, ucap Rai tegas. Iya, persiapkan semuanya. Kita berangkat secara terpisah. Jangan sampai mereka menjadi curiga nanti, ucap Fajri. Aku harus memberitahukan keluarga kita tentang ini, ucap Karenja tersenyum. Iya, kirim ke bunda lebih dulu, ucap Fajri. Karenja segera mengirim pesan kepada keluarganya jika titik lokasi Ivana sudah ditemukan, sementara Fajri mencoba untuk masuk ke dalam server itu dengan hati-hati dan teliti. Ting, server terhubung. Fajri segera mencari di mana Ivana berada. Mata mereka berembun ketika melihat ibu muda itu tengah tertidur di atas ranjang. Atim terkekeh, bukankah benar apa yang saya katakan, Tuan? Nona Ivana mendapatkan fasilitas mewah walaupun sedang diculik, ucapnya. Dasar, kamu korban Nopel, ucap Brian menggeleng. Karenja kembali berkaca-kaca namun hatinya sedikit lega ketika melihat sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Fajri mencoba untuk mengirim signal melalui gigi palsu itu hingga membuat Ivana tersentak kaget. Ia terbangun dan langsung menatap CCTV dengan raut wajah kesal. Ia tersenyum melihat ekspresi Ivana yang masih terlihat menggemaskan walaupun sudah menjadi seorang ibu. Fajri kembali mengirimi Ivana email agar bisa memberikan instruksi selanjutnya. Dengan kesal, Ivana bangkit dan menuju kamar mandi. Ingin ia berteriak karena dalam kondisi seperti ini masih aja dikerjai. Bang, jangan dikerjain istriku, kasihan, ucap Karenja yang paham dengan pekerjaan sampingan Fajri yang satu ini. Hah? Iya, ucap Fajri tergelak. Ia mengirimkan beberapa strategi yang akan digunakan selama aksi penyelamatan nantinya. Wajah lusuh mereka perlahan menjadi cerah dan bisa bernapas lega. Brian, Atim, dan Uncle Joe, pergilah dulu gunakan pesawat komersil. Kami akan berangkat pada penerbangan berikutnya, ucap Fajri. Siap, laksanakan, ucap mereka bersamaan. Fajri segera menggunakan link server itu pada laptopnya. Ia akan membawa beberapa barang elektronik untuk terus melacak keberadaan Ivana agar tidak kehilangan jejak. Semua persiapan sudah selesai. Tuan, kita akan berangkat pada pukul 10 malam ini untuk jadwal keberangkatan kedua. Sementara penerbangan pertama akan berangkat pada pukul 12 siang. Hanya tersisa waktu 3 jam untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ucap salah satu pengawal yang mengurus kepergian mereka. Kita harus bergegas, ucap Brian. Iya, siapkan segala sesuatunya, ucap Fajri tegas. Ia meminjam sebuah pesawat pribadi dari rekan bisnisnya untuk mengirim beberapa senjata agar bisa masuk ke dalam negara itu dengan bantuan dari juru bicara kenegaraan Rusia. Jika tidak, mungkin pihak keamanan bandara akan mengambil semuanya atau bahkan mengembalikan senjata itu. Apalagi mereka berangkat menggunakan pesawat komersil dan melewati pemeriksaan ketat. Kamu istirahatlah ya, persiapkan dirimu untuk melakukan penyelamatan nanti. Jangan sampai kamu tumbang ketika baku hantam terjadi, ucap Fajri. Karenja terdiam, satu sisi ia ingin melihat bagaimana keadaan Ivana, namun satu sisi apa yang dikatakan oleh Fajri memang benar. Baiklah, ucap Karenja. Ia memilih pulang untuk beristirahat dan mempersiapkan apapun untuk keperluannya dan Ivana nanti. Gak lama kita akan berkumpul sayang, ucap Karenja tersenyum. Sementara di belahan dunia lain, Ivana sedang mendengus kesal karena ulah Fajri. Ia sangat yakin jika pria tampan itu adalah orang yang berani berbuat seperti ini dikala semua orang tengah serius. Dasar abang laknat, bisa-bisanya menggangguku seperti ini. Dia kira tengah bermain petak umpet apa? Gila ya, batin Ivana kesal. Ia kembali berjalan menuju kamar mandi dan melihat ponsel yang masih tergeletak di atas wastafel. Ia terbelalak kaget karena lupa menyembunyikan barang berharga itu. Ah, untung tidak ada yang masuk, batin Ivana. Ia melihat pesan yang dikirim oleh Fajri dan memahami semua strategi yang sudah direncanakan. Setelah itu, Ivana menghapus semua pesan dan aktivitas yang ia lakukan di ponsel dengan bersih, hilang tanpa jejak. Ivana menghampiri pelayan yang masih terbaring itu dengan sinis karena tidak ingin diajak untuk bekerja sama. Kasihan sekali, padahal jika kau mengatakan iya, kita akan kabur bersama dan keluar dari penjara ini. Kau bisa saya berikan pekerjaan yang lebih layak dan hal semacamnya, tapi sayang kau tidak mengambil kesempatan itu, ucap Ivana bengis. Ia mengangkat sedikit tubuh gadis itu dan mencari titik saraf agar ia bisa kembali bicara.
Saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya sampai kapanpun, teriaknya. Dasar tidak berguna, bentak Ivana. Pelayan itu terkejut melihat aura Ivana yang memancar, namun ia kembali tersentak ketika Ivana menekan saraf berbicaranya. Sialan, Nona Chelsea seorang pembohong. Apaan tidak bisa bela diri? Bahkan saya lumpuh di sini pun tidak ada yang mengetahuinya, batin pelayan itu. Ivana mendengarkan langkah kaki memasuki kamarnya. Ia tersenyum ketika mendapatkan sebuah ide untuk melumpuhkan para pelayan itu tanpa tersisa. Ia segera mengirim pesan kepada Fajri untuk memanipulasi atau mengganggu signal agar ia tidak diketahui tengah menyekap seseorang di dalam kamar mandi. Bukankah ini sungguh sebuah lelucon? Korban penyekapan menyekap orang lain, atau korban penyekapan menjadi tersangka penyekapan? Astaga, kapan aku bisa berpikiran waras, Tuhan? Batin Ivana. Tok, tok, tok. Nona, apa Anda di dalam? Tanya Chelsea. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba, batin Ivana tersenyum jahat. Ya, jawab Ivana singkat. Ia menyembunyikan ponsel itu di tempat yang cukup aman dan melangkah keluar dari kamar mandi. Ada apa? Tanya Ivana datar. Apa Anda melihat pelayan yang saya perintahkan untuk menunggu di luar? Tanya Chelsea. Apa saya bisa keluar? Tanya Ivana mengernyit. Bukan, maksud saya di mana Anda menyembunyikannya? Tanya Chelsea. Menyembunyikan bagaimana? Untuk berjalan saja saya susah, apalagi menyembunyikan seseorang, ucap Ivana dengan begitu tenang. Chelsea menatap Ivana dengan begitu curiga. Lalu kenapa Anda sering pergi ke kamar mandi dengan waktu yang begitu lama? Anda tidak akan mengerti bagaimana rasanya setelah melahirkan dan hidup sendiri, mengganti pembalut yang banjir setiap saat, membersihkannya, mencuci dalaman sendiri dan harus memastikan milikku dan dalam keadaan sehat. Belum lagi gerakan yang lambat karena masih terasa sakit dan tubuh yang tidak stabil, ucap Ivana panjang lebar. Chelsea terdiam, ia semakin menaruh curiga kepada Ivana. Gadis itu berjalan menuju ke dalam kamar mandi untuk melihat sendiri dan membuktikan kecurigaannya. Ivana tersenyum tipis. Ternyata begitu mudah membuat Chelsea menjadi semakin penasaran. Ia berdiri di dekat pintu kamar mandi dan mengikuti gadis itu untuk masuk sambil mengumpulkan tenaga dalamnya. Tepat ketika seluruh badan Chelsea masuk, ia terkejut ketika melihat pelayan yang ia cari tengah berbaring di sana. Tak, tak, tak. Ivana menekan saraf Chelsea dan membuatnya juga ikut lumpuh dan tergeletak di lantai kamar mandi itu. Ivana terhuyung dan juga ikut tergeletak di atas tubuh Chelsea yang sudah kaku. Ia merasa begitu kelelahan dan kehabisan tenaga, namun ia begitu senang karena sudah menangkap gadis itu. Kau salah telah bermain denganku, gadis jeruk, ucap Ivana tersenyum penuh kemenangan. Ia berbaring di sana untuk mengumpulkan sedikit tenaga agar bisa berjalan keluar, sementara giginya sudah bergetar-getar karena signal dikirimkan oleh Fajri. Ternyata tubuhmu bagus juga, apa penjaga? Kau mau ya dengan gadis belok sepertimu? Ucap Ivana tertawa lirih di telinga Chelsea. Gadis itu terbelalak kaget mendengar pujian Ivana dibarengi dengan wajahnya yang merona. Harusnya kita bertarung dulu baru aku melumpuhkanmu seperti ini, ucap Ivana tersenyum. Ia mencoba bangkit dari sana dan menggeledah tubuh Chelsea sambil mengerjai gadis itu dengan mengerayangi beberapa titik sensitifnya sambil tertawa. Inikah yang Anda inginkan dari saya? Aduh Dona, ketahuilah jika terong belado lebih enak daripada jeruk perawan, ucap Ivana terkekeh. Sementara Chelsea hanya bisa pasrah dengan wajahnya sudah sangat marah karena apa yang dikatakan oleh Ivana benar. Namun ia mendesak kecewa ketika Ivana menarik tangannya kembali. Saya bisa menjadi siapa saja untuk bertahan dan menyelamatkan hidup. Anggap saja itu sebagai hadiah dan salam perpisahan dari saya. Karena kau begitu baik sudah membelikan anak saya berbagai macam hadiah, ucap Ivana dingin di telinga Chelsea. Hingga akhirnya ia tersenyum manis ketika mendapatkan sebuah pistol yang tersemat di paha Chelsea. Wah, seleramu bagus juga jeruk, ucap Ivana mengamati senjata tajam itu dengan seksama. Terima kasih, sambungnya dan berjalan keluar dengan perlahan. Ia mengunci kamar mandi agar bisa aman dari orang lain. Ia terbaring di atas kasur dan terlelap untuk mengumpulkan tenaga agar bisa menyekap korban selanjutnya.